Buat apa sih belajar KSP? Ini batu, ini ginjal. Kalian pernah terkena batu ginjal? Tahukah kalian, penyakit batu ginjal bukan terjadi karena kita makan batu. Batu ginjal terbentuk oleh ion kalsium dan ion oksalat yang kita makan. Dan harga KSP dari kalsium oksalat adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 9. Halo guys, ketemu lagi dengan Heru di Chemi Sutori. Kali ini kita akan belajar mengenai KSP bagian ketiga, yaitu tentang memprediksi pembentukan endapan dengan membandingkan QSP atau kuasi, kita bandingkan dengan harga kesetimbangan kelarutan atau KSP. Sebelum masuk ke teorinya, ingat kembali apa itu kuasi dan apa itu KC. Kuasi, pada saat kita belajar mengenai kesetimbangan, itu digunakan untuk memprediksi apakah suatu reaksi kimia itu sudah setimbang atau belum setimbang. Sama halnya seperti pada saat kita belajar kesetimbangan dulu, sekarang QSP atau kuasi pada KSP itu digunakan untuk memprediksi apakah suatu zat itu mengendap atau tidak mengendap. Jika harga kuasi itu kurang dari KSP, maka belum mengendap atau belum terbentuk endapan. Sementara jika kuasi itu sama dengan KSP, itu berarti tepat hampir mengendap atau sedikit lagi mengendap, atau dikatakan tepat jenuh. Selanjutnya, jika QSP itu lebih besar daripada KSP, itu dikatakan dia mengendap atau lewat jenuh. Nah, pada saat kita dulu belajar kuasi dan kesetimbangan, rumus kuasi dan rumus kesetimbangan itu adalah produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Misalnya, sebanyak 100 ml AgNO3 0,4 molar dicampur dengan 100 ml magnesium klorida 0,6 molar. Jika harga KSP AgCl adalah 10 pangkat minus 10, maka tentukanlah apakah terbentuk endapan AgCl. Nah, di sini ada garam yaitu AgNO3 dan ada garam magnesium klorida. Keduanya pada saat terlarut, mereka akan membentuk ion-ionnya mengikuti reaksi ini. Yang pertama adalah AgNO3 berubah menjadi Ag+ dan NO3-. AgNO3 yang ada di dalam soal itu kita masukkan dalam wujud mol, yaitu 100 dikali 0,4. Nah, jadinya adalah 40 mmol. Karena AgNO3 sebanyak 40 mmol, maka Ag+ yang terbentuk adalah 40 mmol dan NO3- yang terbentuk adalah 40 mmol. Kita tidak boleh memasukkan konsentrasi karena di sini ada 100 ml dan di sini ada 100 ml. Saat ada kedua larutan dicampur, berarti molaritas berubah. Sementara nilai mol adalah tetap. Jadi kita harus cari mol terlebih dahulu. Sementara kalau kita punya magnesium klorida MgCl2, MgCl2 akan terionisasi menjadi Mg2+ aqueous dan 2 ion Cl- aqueous. Nah, magnesium klorida yang ada di sini, molnya adalah 0,6 dikali 100, berarti 60 mmol. Berarti Mg2+ adalah 60 mmol dan Cl- adalah, karena ini perbandingannya adalah 1:2, berarti di sini adalah 120 mmol. Nah, dari mana kita tahu bahwa AgNO3 itu bukan padatan, MgCl2 itu juga bukan padatan kalau saat di dalam larutan? Kita hanya tinggal butuh membaca soal. Di dalam soal ini, apakah ada data KSP? Jika ada data KSP di dalam soal ini, kira-kira garam apa yang ada data KSP-nya? Di sini terlihat bahwa KSP yang diketahui adalah AgCl. Berarti di sini kemungkinan Ag yang ada di sini dan Cl yang ada di sini dapat bereaksi membentuk endapan AgCl. Karena di sini diketahui KSP-nya. Sementara untuk AgNO3 dan MgCl2 tidak diketahui KSP-nya, berarti mereka berdua terionisasi sempurna. Kita cari QSP-nya dulu. QSP adalah konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi Cl-. Konsentrasi Ag+ adalah 40 mmol. Hati-hati di sini adalah masih milimol. Berarti harus kita ubah ke molaritas. Berarti 40 mmol dibagi volume total yaitu 100 ditambah 100.
berarti 40 milimol dibagi 200. Sementara Cl- yang ada di sini itu didapat dari sini yaitu 120 milimol dibagi volume total yaitu 200. Dari sini kita dapat QSP-nya adalah 0,2 M dikali dengan 0,6 M, 0,12. Ternyata kita dapat kuasinya adalah 0,12. Lalu kita tinggal bandingkan dengan KSP AgCl yang ada di sini, yaitu 10 pangkat minus 10. Ternyata 0,12 jauh lebih besar daripada 10 pangkat minus 10. QSP lebih besar dari KSP, berarti apakah terbentuk endapan AgCl? Jawabannya adalah terbentuk karena harga kuasinya lebih besar dari KSP-nya. Kita lanjut ke contoh yang lain. Sebanyak 100 ml CaCl2 4 kali 10 pangkat minus 4 molar dicampur dengan 100 ml kalium fluorida 6 kali 10 pangkat minus 4 molar. Jika harga KSP kalsium fluorida adalah 1,46 kali 10 pangkat minus 10, maka tentukanlah apakah terbentuk endapan kalsium fluorida. Di sini terlihat bahwa kita punya garam kalsium klorida dan kita punya garam kalium fluorida. Kedua garam ini mudah larut, tahu dari mana? Karena tidak diketahui KSP-nya. Yang diketahui KSP-nya adalah kalsium fluorida. Berarti kombinasi dari kalsium yang ada di sini dengan fluorida yang ada di sini. Kita uraikan dulu dalam persamaan kimia. Kalsium klorida akan terurai menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Kalsium klorida yang ada di sini mempunyai mol yaitu 100 dikali 4 kali 10 pangkat minus 4, yaitu sebesar 0,04 milimol. Berarti ion kalsium 2+ itu juga mempunyai 0,04 milimol. Sementara Cl- adalah 0,08 milimol karena 1:2. Kita lanjutkan dengan kalium fluorida. Pada kalium fluorida, dia akan terionisasi menjadi K+ dan F-. Kalium fluorida sendiri adalah 6 kali 10 pangkat 4 kali 100, berarti kita ketemu 0,06 milimol. K+-nya berarti adalah 0,06 milimol dan F-nya adalah 0,06 milimol. QSP-nya kita cari QSP dari CaF2 untuk kita bandingkan dengan KSP CaF2. Berarti QSP-nya adalah ion dari Ca2+ dikali dengan ion dari F- kuadrat. Ca2+ kita dapat dari sini, F- kita dapat dari sini, tapi jangan lupa dibagi dengan volume total. Berarti nilai QSP-nya itu adalah 0,04 milimol dibagi 200 dikali dengan 0,06 milimol dibagi 200, tapi jangan lupa dikuadratkan. Dari sini kita dapat QSP-nya ternyata adalah 2 kali 10 pangkat min 4 kali 3 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan. Dengan menggunakan kalkulator, kalian akan mendapatkan jawaban 1,8 kali 10 pangkat minus 11. Ternyata kalau kita bandingkan dengan harga KSP-nya, 1,8 kali 10 pangkat minus 11 itu lebih kecil daripada 10 pangkat minus 10. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa QSP kurang dari KSP, sehingga belum mengendap atau belum terbentuk endapan. Oke guys, sampai di sini dulu video KSP bagian ketiga. Kita ketemu lagi di video bagian keempat dari KSP. Terima kasih.